Udah play belum kan? Ya udahlah, aduh gagal lah itu. Mana? Udahlah nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat thullab. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan, anugerah serta rahmat dari Allah sehingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di pelajaran Nahwu kali ini. Baik. Alhamdulillah, pertemuan kemarin kita sudah selesai mempelajari tentang isim, fi'il dan huruf. Yang mana di antara ketiga itu sudah kita bahas definisinya, contoh, kemudian kita bahas tanda-tanda dari ketiganya, itu juga sudah kita bahas. Lalu kita masuk kepada judul al-mu'rab wal mabni atau al-bina wal i'rab. Al-bina wal i'rab, yang mana sudah kita jelaskan bahwasanya kedua ini tidak bisa terlepas dari tiga hal tersebut, yaitu dari isim, fi'il dan huruf. Tidak bisa terlepas. Maka dari itu sangat penting dibahas. Kita sudah membahas sedikit tentang al-bina, atau kita sudah sedikit membahas tentang al-i'rab. Al-i'rab atau al-i'rab atau al-bina. Perhatikan. 6. Sudah kita bahas tentang al-i'rab sedikit. Kita juga sudah jelaskan apa definisinya, kemudian contohnya, tanda-tanda i'rab itu apa, alamatul i'rabnya apa. Ini juga sudah kita bahas. Lalu sekarang kita akan bahas tentang al-bina. Sedikit kita ulang, kalau sudah kita bahas tentang al-bina maka kita ulang sedikit sebelum kita masuk ke judul anwa'ul i'rab. Baik. Perhatikan, al-bina ta'rifuhu. Pengertiannya adalah luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Yang mana lazimnya akhir setiap harokat dari kalimat itu hanya satu keadaan saja, tidak akan berubah-ubah. Meskipun berbeda-beda yang mempengaruhinya, pekerja yang masuk ke dalamnya itu berbeda-beda, namun dia tetap harokatnya tidak berubah, keadaannya tetap tidak berubah. Kalau dia fathah, selamanya dia fathah. Itu maksudnya luzum, lazim, wajib. Misaluhu luzum akhir kalimah haula. Akhir kalimat haula harokat al-kasri, yang mana harokatnya itu kasrah, ma'akhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, meskipun berbeda-beda pekerja yang masuk ke dalam kepada kata haula tersebut. Contoh pada firman Allah Ta'ala, haula'i qaumuna wa inna haula'i qaumun wa ji'na bika ala haula. Ini 3 contoh yang berbeda-beda pekerja yang masuk atau ketemu dengan kata haula. Wa fil ayatil ula haula ismu isyarah mabniun alal kasri. Haula berarti dia merupakan isim isyarah yang mabni di atas kasrah. Mabni di atas al-kasr, berbaris kasrah. Mabni, senantiasa mabni dia. Fi mahalli raf'in mubtada, dalam posisi rafa, yang mana seharusnya rafa itu dia dhammah ya, tapi ini karena dia mabni al-kasri maka dia tetap kasrah. Fi mahalli raf'in mubtada.
karena fi mahalli raf'in mubtada, karena dia mubtada maka seharusnya dia rafa, namun karena dia mabni maka dia tetap di atas kasrah. Contoh kedua juga sama, haula'i ismu isyarah mabni al kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Isim isyarah yang mabni di atas kasrah di dalam pada posisi nasab karena dia isim inna. Seharusnya kalau posisinya nasab maka dia harus mansub fathah, tapi karena dia mabni maka dia tetap di atas kasrah. Fil ayat tsalitsah sama, ini juga sudah kita jelaskan, haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri. Mabni di atas kasrah tidak akan berubah, dia tetap kasrah selama-lamanya fi mahalli jarrin bi harfil jar. Dia pada posisi jar. Pada posisi jar karena ada huruf jarnya dia. Jadi posisi jar dia barisnya kasrah itu bukan karena dia ada huruf jar, namun karena memang mabni di atas kasrah seperti itu. Fal mabni tsabitun la yataghayyar akhiruh. Maka maksud dari mabni adalah tsabit, tetap dan tidak berubah akhirnya. Bisa bidukhulil awamilil mukhtalifah. Oleh karena sebab masuknya pekerja-pekerja yang berbeda-beda, tapi tetap aja dia tidak berubah akhirnya. Wa inna ma yubna ala ma sumi alaihi, akan tapi dia tetap mabni, tetap terbangun di atas apa yang didengar oleh orang-orang. Kalau dia terbangun di atas kasrah, maka mabni dia tetap di atas kasrah sampai kapanpun, sampai kiamat tetap kasrah. Ya. Faminhu ma yubna ala sukun, ada yang mabni di atas sukun, seperti contoh kam, kalimat kata kam itu dia mabni di atas sukun. Ada juga contoh lain mabni di atas fath seperti aina. Ada contoh lain mabni di atas kasar, contohnya amsi. Ada juga mabni di atas dhamma seperti haitsu. Maka fa anwaul bina arba'ah. Anwaul bina arba'ah. Jenis-jenis bina itu, jenis-jenis mabni itu ada 4, ad-dhamm, al-fathu, al-kasru, as-sukun. Enggak boleh pakai tak marbutah nih ya, tetap ad-dhammu, enggak boleh ad-dhammah. Al-fathu tetap al-fathu, enggak boleh al-fathah. Kalau al-fathah dia menjadi alamatul i'rab jadinya. Sama juga ad-dhammah, kalau kita tulis ad-dhammah itu jadi alamatul i'rab, beda dengan al-mabni ya. Al-kasru juga sama, harus kasru, enggak boleh pakai tak marbutah. Al-kasratu cuma was-sukun. Begitu. Masuklah kita ke anwaul i'rab, jenis-jenis i'rab. Qala al-musannif, perhatikan kitabnya ini, pelajaran nahwu ya. Qala al-musannif, pengarang kitab Ajrumiyah berkata dalam kitabnya, wa aqsamuhu arba'ah. Jenis-jenis i'rab itu ada 4, atau tanda-tanda i'rab itu ada 4. Apa-apa saja? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Raf'un, pembagian i'rab, anwaul i'rab atau jenis-jenisnya itu ada 4. Raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Rafa maksudnya marfu' dhammah, nasbun maksudnya mansub yaitu fathah, khafdun maksudnya makhfud majrur kasrah, maksudnya jazmun maksudnya sukun. Falil asma' min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma. Adapun untuk isim-isim, khusus untuk isim, apa itu isim? Sudah kita bahas di atas ya. Kalau untuk isim maka cuma ada 3. Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Enggak ada jazam untuk isim. Enggak ada jazam untuk isim. Yang ada ar-raf'u wan nasbu wal khafdu saja. Walil af'al min dzalika, dan untuk fi'il-fi'il di antara 4 itu ada 3. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jazmu wala khafda fiha. Rafa, nasab, jazam, tidak ada khafat di dalam fi'il ya. Kalau di isim yang tidak ada jazam, kalau di fi'il yang tidak ada itu khafat. Jadi masing-masing 3. Kalau digabungkan seluruhnya ada 4 jenis, yaitu rafa, nasab, khafat, jazam, seperti itu. Asy-syarh, penjelasannya, ba'da an dzakara al-musannif. Setelah pengarang kitab menjelaskan tentang ta'riful i'rab, pengertian i'rab, syara'a fi bayani anwa'ihi. Ia pun menjelaskan tentang jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab. Wa hiya arba'atu anwa'. Yang mana dia ada 4 jenis. Ahaduha, pertama itu ar-raf'u. Wa alamatuhul asliyah ad-dhammah.
Wa alamatuhul asliyah ad-dhammah. Yang pertama ar-raf'u, dan tanda asalnya, tanda rafa, asal rafa ini adalah dhammah. Nih seperti yang ada gambar nih, perhatikan. Yang kedua, jenis yang kedua an-nasbu. Wa alamatuhul asliyah, alamat asli untuk an-nasbu itu adalah al-fathatu, fathah. Yang ketiga, al-thalithu al-khafdu. Wa alamatuhul asliyah al-kasratu. Ini yang ada pada gambar. Alamat aslinya itu kasrah. Ar-rabi'u al-jazmu. Wa alamatuhul asliyah as-sukun. Alamat asli dari jazm adalah as-sukun. Wa likulli wahidatin min hadhihi al-alamatil asliyah mawadhi. Dan di setiap salah satu dari alamat-alamat asal ini, alamat-alamat asli ini ada posisi-posisi tertentu. Mawadhi, posisi-posisi tertentu. Baik, perhatikan. Fa amma dhammah. Perhatikan posisi-posisi tertentu masing-masing. Untuk dhammah ada posisi tertentu di mana dia bisa didapatkan. Fathah ada posisi tertentu juga di mana didapatkan. Kasrah juga sama, sukun juga sama. Wa likulli wahidatin min hadhil alamatil asliyah mawadhi. Di setiap salah satu dari tanda-tanda asli ini, yang asli ini ada posisi-posisi mereka masing-masing. Kita bahas satu persatu ya. Posisi mereka masing-masing kita bahas satu persatu. Fa amma dhammah. Adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i, merupakan tanda untuk rafa'. Dhammah merupakan tanda untuk rafa' di mana-mana saja. Fil ismi, di isim. Wal fi'lil mudhari, di fi'il mudhari juga sama. Nahu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yakhluqullah, yakhluqullahu. Fa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Yakhluqu adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim, karena tidak adanya yang masuk pada fi'il tersebut, baik dari yang memansubkan, yang menasabkan ataupun yang menjazamkan. Wa alamatu raf'i, dan tanda rafa'nya itu adalah ad-dhammatu adh-dhahirah 'ala akhirih. Dhammah yang jelas tertulis di akhirnya. Wa lafdzul jalalah, yaitu Allah maksudnya, ismun marfu'un, merupakan isim yang marfu'. Li'annahu fa'il, karena ia merupakan fa'il di sini posisinya. Di contoh yakhluqullah. Allah di sini lafaz Allah, lafaz jalalah namanya ismun marfu', isim yang marfu', li'annahu fa'il, karena posisinya ini merupakan fa'il. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahirah, dan tanda rafa'nya itu adalah ad-dhammatu adh-dhahirah. Seperti yang sudah kita katakan, amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi wal fi'il mudhari'. Contohnya sudah kita sebutkan, yakhluqu sama Allahu, yakhluqullahu. Yakhluqu di sini tanda dhammahnya sebagai tanda fi'il mudhari'. Allahu, hu-nya di sini juga tanda untuk isim. Wadih? Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan lin-nasbi fil ismi wal fi'lil mudhari'. Adapun fathah merupakan tanda untuk nasab, sama dengan rafa' tadi, fil ismi wal fi'lil mudhari', di isim dan juga di fi'il mudhari'. Nahu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha, lan nu'jizallaha. Fa nu'jiza, kata nu'jiza fi'lun mudhari'un mansub, merupakan fi'il mudhari' yang mansub dia. Kenapa dia mansub? Lidukhuli harfin nasbi 'alaiha, karena masuknya huruf yang bisa memansubkannya, yaitu huruf lan, yaitu huruf lan. Lan di sini perhatikan, lan nu'jiza. Karena ada lan di sini, maka fi'il mudhari'nya jadi mansub, harakatnya fathah. Wa alamatu nasbihi,
Dan tanda nasabnya itu al-fathatu dhahira ala akhirih, fathah yang jelas terlihat di akhir katanya. Nu'jizah, jelas. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Adapun fa'il dari fi'il mudhari ini dia merupakan dhamir mustatir yang wajib, dhamir mustatir wajib, dia tersembunyi. Jelas, fa'ilnya tersembunyi. Walafdzul jalalah maksudnya adalah Allah ismun mansubun ala ta'zimi wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Isim yang mansub karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya itu adalah al-fathatu dhahirah, fathah yang jelas, yang zahir di akhirnya, yaitu Allah. Itu untuk fathah. Ad-dhammah sudah, al-fathah juga sudah. Ad-dhammah merupakan tanda untuk isim dan fi'il mudhari, al-fathah juga merupakan tanda untuk isim dan fi'il mudhari. Adapun kasrah, fahiya alamatun lil khafdhi wa yakhtassul khafdhu bil ismi. Adapun kasrah merupakan tanda untuk al-khafd, yaitu baris kasrah, baris bawah maksudnya al-khafd, wa yakhtassul khafdhu bil ismi, dan baris bawah, harokat bawah itu harokat kasrah ini khusus untuk isim saja. Harokat kasrah, harokat yang di bawah ini khusus untuk isim saja, tidak ada fi'il. Nahu qauli ta'ala amanna billah, amanna billah. Falafdzul jalalah ismun majrur. Di mana syahid di sini yang perlu kita jadikan bukti di sini, yang perlu kita ambil contohnya, lafdzul jalalah itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Allahi, terus Allahi ia merupakan isim majrur. Kenapa dia merupakan isim majrur? Lidukhuli harfil jarri 'alaiha wa huwal ba, karena masuknya huruf jar kepada lafaz jalalah tersebut, lafaz Allah tersebut, yaitu ba, wa huwal ba, huruf ba, bi, billahi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu fi akhir, dan tanda jarnya itu adalah kasrah yang tertulis jelas di akhir lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau khafad ini khusus untuk isim. Wa amma sukun fahuwa alamatun lil jazmi, merupakan tanda untuk jazam. Wa yakhtassul jazmu bil fi'il mudhari, dan jazam itu khusus untuk fi'il mudhari, khusus untuk fi'il, tapi fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Nahu qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad, fa kullun min yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzum. Maka setiap kata dari yalid kemudian yulad merupakan fi'il mudhari yang majzum, dia yang dijazamkan. Kenapa dia dijazamkan, yaitu disukunkan? Lidukhuli harfil jazmi 'alaiha, karena masuknya huruf jazam kepada kata tersebut. Wa huwa lam, yang mana berupa lam. Berarti lam ini menjazamkan ya. Wa alamatu jazmi sukun, dan tanda dari jazamnya itu adalah harakat sukun. Wadih. Jadi wahasilu ma sabaq, ringkasan dari apa yang sudah kita jelaskan, ringkasan yang sangat gampang. Anna raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al, bahwasanya rafa' dan nasab itu bisa ikut kepada isim dan fi'il sekaligus. Bisa masuk kedua hal ya, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Itu ar-raf'a wan nasba ya. Wa anna al-khafdha, adapun khafdun ini khusus untuk isim. Adapun jazmun ini khusus untuk wal jazma khasun bil af'al. Seperti itu. Ini pada table sebenarnya buat lingkaran satu lagi nih, lingkaran satu lagi. Di sini lingkaran satu lagi, maka yang masuk kepada dua lingkaran ini an-nasb wa raf.
an-nasbu dan ar-raf'u saja. Adapun al-jazmu tulis di sini khusus untuk fi'il, al-khafdu ini khusus untuk isim. Demikian. Jelas ya? Baik. Kalau gitu kita lanjutkan kembali. Lanjutkan setelah kita jelaskan tentang apa itu i'rab, apa itu bina, kemudian contohnya, lalu jenis-jenis al-i'rab sudah kita jelaskan ada 4, untuk isim ada 3, untuk untuk isim ada 3, untuk fi'il ada 3. Namun kalau digabungkan antara 3-3 ini dia 4. Jenis-jenis i'rab ada 4. Rafa, nasab, jazm, nafa, nasab, jar, jazm. Yang khusus untuk isim itu adalah rafa, nasab dan jar. Yang khusus untuk fi'il rafa, nasab dan jazm. Demikian. Tamarin, latihan pagi. Ini dilatih nih apa yang sudah kita sebutkan di atas, sudah kita pelajari. Istakhrijil asma'al mu'rabata wal asma'al mabniyata min qawlihi ta'ala falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Keluarkan isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Perhatikan contohnya. Al-asma' al-mu'rabah rabbun. Al-asma' al-mabniyah ad-dhamir wawul jama'ah min falya'budu. Kemudian apa lagi? Apalagi contohnya asma'ul mu'rabah di sini banyak tentunya. Min ju'. Min juga. Min apa nih? Min al-asma'ul mabniyah. Seperti itu. Tulis, diisi. Dah, itu latihan pertama. Diisi ya. Pilih. Yang kedua, latihan kedua, mu'rabatun am mabniyatun kalimatu qaum. Apakah mu'rab atau mabni kata qaum di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghardik atau mengejek kaum yang lainnya. Ma'a bayani sabab, dengan menjelaskan sebab. Kenapa? Kalau antum pilih mu'rabah, jelaskan sebabnya kenapa dia mu'rabah. Kalau antum pilih mabniyah, jelaskan kenapa dia mabniyah. Tentu jelas. Di sini qaumun min qaumin, harusnya bisa dijawab dengan gampang sesuai yang sudah kita pelajari tentang al-i'rab, apa itu i'rab, dan al-bina, apa itu al-bina. Gampang sekali ini jawabnya. Kalau salah juga lagi berarti nggak dengar pelajaran yang dia nebak-nebak jawabannya. Ya, yang ketiga sama pertanyaannya. Amu'rabatun am mabniyatun kalimatu alladhi fi qawlihi ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah mu'rab ataukah mabni kata alladhi di dalam firman Allah Ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim, ma'a bayani sabab, dengan jelaskan sebabnya.
Ini menjelaskan sebab ini penting. Kenapa? Ini bukti pemahaman antum dari pelajaran yang sudah kita jelaskan. Kalau nggak disebutkan sebabnya, berarti siapapun yang nggak belajar bisa nebak-nebak jawabannya. Mungkin tebakannya benar, mungkin juga salah. Maka yang membedakan apa? Jawaban orang yang menjelaskan sebabnya. Tadi kaum, kata kaum di firman Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaum. Sekarang firman Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Kata alladhi di dalam firman Allah yang sudah kita baca, yang sudah kita bacakan. Baik. Jelas? Kalau jelas, insyaallah silahkan untuk diisi di buku catatannya. Ya, kalau misalnya ada pengecekan catatan, maka itu sudah tertulis. Kalau belum ditulis, berarti dia nggak belajar ketika pelajaran ini diterangkan. Berarti dia nggak datang atau ghaib. Kalau yang dengarkan, maka dia tulis, dia simpan. Nanti kalau Ustadz suruh kirim. Barakallahu fikum. Adapun judul setelahnya itu pembahasan tentang taqsimul ismi ila mufrad wa mutsanna wa jama'. Pembagian isim masih berkaitan dengan isim ya. Apa itu isim? Ini sudah kita jelaskan. Pembagian isim dari segi volumenya ya, volumenya isim kepada mufrad yaitu 1, wa mutsanna 2, wa jama' 3 atau lebih. Pembagian isim dari sisi volumenya, dilihat dari segi volumenya. Ila mufrad wa mutsanna wa jama'. Kepada mufrad yaitu maksudnya 1, wa mutsanna 2, wa jama' artinya 3. Ini akan kita jelaskan insyaallah di pertemuan berikutnya. Intinya selesaikan latihannya yang begitu mudah ini, lalu banyak-banyak mengulang pelajaran yang sudah kita jelaskan. Apa itu jenis-jenis i'rab, ada berapa, kemudian tanda i'rab apa-apa saja, kemudian jenis mabni ada berapa. Ini diulang sambil diingat salah satu contohnya biar kuat hafalannya tuh, biar kuat hafalannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau nggak bisa sekarang nanyanya atau terhalang sekarang untuk bertanya, nanti juga boleh, silakan ditanya ke WhatsApp Ustadz ya, karena WhatsApp Ustadz always on, kayak teriak always on. Barakallahu fikum. Semoga Ustadz berharap semua bisa memahami apa yang sudah Ustadz jelaskan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.